mulai untuk uh, kita dipandu oleh dan juga akan di materi oleh Pak Hamsari pembahasan kain dalam usaha rumah ya Paset untuk Halo, Ya, halo, ya, selamat malam. ya, halo, selamat malam, Pak. Lanjut. Ya, selamat malam Bapak Ibu peserta VCT 53 sesi ke-6 Sabtu 16 Maret 2019. Terima kasih Pak Hairudin sebagai host. Sekarang kita akan masuk di dalam meeting room, yang mana materi kita sekarang adalah membuka usaha rumahan yang akan dibawakan oleh presenter kita yang handal, Pak Hamsari Hafid. Disilahkan Bapak untuk bertugas. Silakan Pak Hamsari. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta VCT batch 53 untuk sesi ke-6 malam ini. Adapun yang akan kita atau akan saya paparkan di sesi ini itu bagaimana membuka atau memulai usaha rumahan dengan memanfaatkan kain raspur. Di layar Bapak Ibu itu terlihat beberapa gambar yang hasil jahitan rumahan, hasil jahitan kami. Yang di awal itu kiri atas di layar Bapak Ibu itu ada bantal kursi atau bantal sofa. Kemudian ada taplak meja yang warna kuning. Jadi semua yang berwarna kuning di situ itu yang hasil jahitan kami. Kemudian untuk berikutnya di bagian bawah, kiri bawah dengan yang tengah itu adalah kasur karakter. Itu juga hasil jahitan kami dengan memanfaatkan kain raspur. Ini yang sekarang banyak diminati oleh ibu-ibu rumah tangga untuk membahagiakan anak-anaknya, karena bisa ditulis nama dari anak customer itu. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu juga berbahan kain raspur, itu bentuk sajadah yang saat ini itu yang sedang kami kerjakan sampai pada bulan April Mei itu Ramadan. Baik, kita langkah selanjutnya. Adapun langkah awal yang kita sebaiknya lakukan, yang pertama kita yakinkan diri kita terhadap usaha yang akan kita bangun atau yang kita akan kelola. Juga open minded, membuka pikiran kepada siapa saja yang memberikan kita masukan-masukan ataupun memberikan sebuah contoh usaha.
Ya kita buka, apakah siapa tahu di sana ada rezeki kita. Yang kedua, berpikir out of the box. Ini juga yang kami lakukan awal dari pemanfaatan kain rasfur ini, karena dulunya kami hanya memesan dari jauh, tapi karena beberapa hal sepertinya kita berpikir untuk membuat sendiri. Ini juga kami berpikir bahwasanya kasur yang dipakai di rumah tangga ataupun karpet ataupun yang lain itu masih bersifat yang lama. Jadi kami berpikir untuk bagaimana membuat sesuatu yang baru untuk digunakan di rumah. Yang ketiga, rajin membuat catatan usaha seperti pada malam hari ini. Ini bisa dicatat sebagai salah satu bentuk usaha. Siapa tahu ada saudara, tetangga ataupun siapa yang bisa diajak untuk membuka usaha ini. Kemudian yang keempat, tentukan target pasar. Target pasar untuk barang ini sebenarnya sangat luas karena menyasar semua keluarga ya, karena ini dibutuhkan dalam keluarga. Jadi pasarannya ya bisa dipastikan tidak mati lah. Yang kelima, terus belajar dan tidak cepat putus asa terhadap setiap menjalankan sebuah usaha atau membangun sebuah usaha. Selanjutnya, yakinkan diri akan berhasil. Ini yang harus kita selalu yakini bahwasanya insya Allah kita akan berhasil di sana. Yang kemudian terakhir adalah action atau segera dijalankan, bukan dihayalkan. Jadi kalau ada usaha yang sudah betul-betul mantap untuk kita kerjakan, maka segera jalankan, bukan untuk dihayalkan. Baik, selanjutnya oke. Ini langkah persiapan dan pembuatan karpet. Dan jadi untuk sesi ini saya hanya ingin memberikan beberapa langkah tentang pembuatan karpet dan sajadah kain rasfur. Itu untuk lebih gampang menjahitnya atau lebih gampang membuatnya. Yang kita butuhkan dalam pembuatan karpet dan sajadah ini adalah yang pertama, mesin jahit tentunya, kemudian benang jahit, gunting, meteran, pisau cutter, les meteran, kemudian pentul, dan terutama adalah kain rasfur dan kain alas. Kain sebagai bahan informasi bahwasanya kain rasfur ini kalau kita berbelanja di toko kain itu biasanya lebih dikenal dengan kain boneka atau kain bulu. Karena pernah saya bertanya tentang kain rasfur, mereka tidak tahu. Tapi setelah saya melihat dan tunjuk, itu sana kain apa? Ya katakan itu kain boneka, kain bulu, itu yang saya maksud. Jadi itu yang sebagai bahan informasi. Kemudian busa dengan ketebalan 2 cm. Untuk beberapa bahan ini bisa kita dapatkan kalau yang di Makassar itu sangat banyak sekali. Bisa di Jalan Andalas itu banyak penjual kain pun busa yang mereka jual. Selanjutnya oke, baik. Ini beberapa gambar. Di pojok kiri atas itu gambar kain rasfurnya atau kain bulu atau kain boneka. Sebelah kanan itu contoh mesin jahit yang kami gunakan, Janome. Ini mesin jahit sudah bersamai kami ya kurang lebih 3 tahun. Harganya paling kualitasnya bagus. Selanjutnya di bagian bawah itu busa yang kami gunakan. Sebelah kiri
kiri itu ada yang ketebalan 5 cm, ada yang ketebalan 2 cm, dan ada yang ketebalan 1 cm. Nah, sebelah kanan itu contoh yang telah kami buat hari ini. Contoh sejadahnya dengan tampilan Ka'bah di bagian sujud atau bagian kepalanya nanti. Dan itu akan dimasukkan ke dalam busa yang berukuran 2 cm. Kemudian selanjutnya ini cara pembuatannya. Pertama, gunting atau potong kain rasputnya, kain alas dan kain alas ya, sesuai ukuran karpet. Kalau ukuran karpet itu yang kami buat ukurannya 100 kali 150. Kemudian jahit res, jadi ada res ya. Ini res yang digambar itu yang berwarna putih. Jadi jahit res pada salah satu sisi kain, kemudian jahit kain alas yang sisi dengan kain raspur yang dijahit seperti digambar. Setelah itu jahit sekeliling kain secara menumpuk sehingga kain raspur dan kain alas menyatu. Selanjutnya letakkan kain yang sudah dijahit di atas busa, kemudian potong busa sesuai dengan ukuran karpet. Jadi nanti setelah jadi kainnya, jadi karpetnya itu baru kita pasang di busa, baru kita potong. Kemudian masukkan busa ke dalam kain yang sudah dijahit dengan cara menumpuk busa tersebut. Kemudian karpet raspur pun siap digunakan sebagai alas meja ataupun sebagai alas tidur. Berikut perhitungan biaya untuk satu buah karpet raspur sebagai berikut. Ini kurang estimasi biayanya ya. Itu kain raspur dengan ukuran 100 kali 150 kurang lebih harganya 60.000. Kain alas dengan ukuran yang sama seharga 10.000. Busa dengan ukuran yang sama seharga 50.000. Kemudian resleting seharga 10.000. Jadi kurang lebih total untuk satu karpet itu biayanya 130.000. Harga jualnya bisa sampai 180 atau 200.000 rupiah. Mungkin beberapa orang menganggap biaya operasionalnya itu mahal, tapi ketika kita menggunakan sistem penjualan dengan pre-order ataupun RO repeat order, maka kita bisa memulai usaha itu dengan modal yang dari customer, dan itu bisa digunakan dengan customer kirim uang DP untuk atau langsung dibayar lunas untuk keringanan biaya usaha. Ini yang sering saya lakukan. Kemudian untuk sajadah kita potong kain raspurnya dengan ukuran yang kurang lebih 65 kali 120. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang ukuran lain, boleh-boleh saja. Langkah-langkahnya sama, potong busa sesuai ukuran kain. Itu ada di bawah ukuran kain yang sudah kami potong, kain raspur dengan warna hijau lime. Kemudian bisa menggunakan sisa potongan busa yang tadi saat membuat karpet. Kemudian kita tambah aksesoris berupa gambar Ka'bah di tengahnya. Itu kainnya kain bludru untuk hitam dan kain nilex untuk yang warna kuning. Ini estimasi biayanya untuk pembuatan satu sejadah itu paling kurang lebih 75.000 sampai 80.000. Biasa dilempar untuk dijual sampai 125 ataupun 150, tergantung pasarnya sih, gitu. Baik, sepertinya sudah selesai Pak Z. Itulah tadi
pemaparan materi saya tentang bagaimana membuka usaha rumahan dengan pemanfaatan kain raspur. Terima kasih Pak Zaid. Silahkan lanjut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hamsari, Hafid. Teman-teman, materinya sangat sangat menarik. Yang pengen untuk bertanya, kami silahkan Bapak Ibu bisa chat atau bertanya langsung interaktif dengan Pak Hamsari. Halo. Halo. Ya, halo. Silahkan. Halo. Ya, kayaknya Ibu Ayu yang mau bertanya itu. Silakan Ibu Ayu. Halo. Ya, kayaknya Ibu Ayu yang mau bertanya itu. Silakan Ibu Ayu. Halo. Halo. Atau ya Pak Hanafis, bisa saya yang bertanya Pak, mengisi waktu? Iya, silahkan. Mengisi waktu. Iya, tadi bagus Pak. Tadi kita apa namanya itu? Tadi bagus Pak. Tadi kita apa namanya itu? Yang langkah awal Pak tadi berpikir out of the box. Maksudnya tadi kurang jelas itu Pak. Oh iya, itu maksud saya. Kan biasanya sekarang itu kasur yang kita gunakan itu biasa isinya itu kapuk. Iya, iya. Nah, jadi kami mencoba untuk bagaimana supaya ada bentuk kasur yang lain gitu. Jadi kami lihat ada usaha. Oh, begitu ya. Nah, kami ambil busa karena dulu itu kalau saya juga gunakan untuk kasur kapuk itu. Itu kalau sudah basah kemudian mau dijemur itu berat sekali diangkat. Dan keringnya lama. Oh, begitu ya. Betul-betul Pak. Kalau busa Oh ini iya, iya. setelah kita pakai itu kita bisa berdirikan atau kita gulung, jadi bisa tempatnya agak luas lagi. Begitu Pak Zed. Oh, begitu ya. Iya, saya lihat juga Pak, banyak di internet kayak apa tuh bantal guling kiri kanan ada Pak ya, apa namanya, bantal guling orang hamil. Ada kita produksi Pak. Bantal guling orang hamil. Iya, saya lihat apa namanya itu. Iya, satu bantal tapi kiri kanan ada gulingnya. Oh iya, belum kami belum ke sana itu. Baru sekitaran ini yang Oh iya. Ini sudah kita berapa lama Pak pelaksanaannya ini, kegiatannya ini, usaha rumahan? Ini kurang lebih 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun ya, luar biasa Pak. Ya lumayan Pak, karena awalnya sebenarnya bukan kasur sih, awalnya itu paling bantal dengan karpet ataupun sarung bantalnya, tapi karena permintaan ya dicoba-coba Iya. terus. Berarti kita bisa join ke Toraja ini Pak. Kebetulan ini saya lihat ini produk-produk ini masih belum ada saya lihat di Toraja ini Pak. Oh iya Pak, siap bisa aja, yang penting gampang gitu. Cuma yang kasur itu agak lama biasa dikerja. Oh gitu Pak ya. Bisa kontak-kontakan nanti Pak Ade. Siap ya. Sekarang ini kalau Halo, mungkin masih ada yang lain? Ya, halo, silakan. Saya lihat ada yang tadi Pak. Iya. Oke Pak, silakan lanjut. Ya Pak Hanafi, silakan. Saya lihat tidak ada yang ini.
komen. Oh iya, karena yang untuk saat ini yang kami kerjakan itu yang pesanan masuk ini itu karpet dengan sejadah itu yang lagi beberapa ini sudah di keep dan mudah-mudahan Oh ya besok Pak ya. sudah selesai bisa menunggu lagi orderan baru lagi. Iya iya. Iya Pak ya. Luar biasa ini Pak. Berarti omsetnya sudah luar biasa ini Pak ya. Belum ya disyukur saja Pak, banyak sedikitnya begitu. Iya iya betul Pak. Iya bagaimana ini Pak? Mungkin kita tutup saja ini Pak daripada kita ini Ya mungkin nggak ada bagaimana saya lihat respon-respon yang lain. ya Pak aktivitas. Rudin, bagaimana Pak Rudin? Poros malam mungkin ingin bertanya. Halo, Saya Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Oh iya, dengar suaranya Pak? Ya, Cukup jelas. Oke. Yang saya ingin tanyakan cuma ini, untuk modal awalnya kira-kira untuk membuka usaha seperti itu Pak bagaimana? Karena ini kan berpikir tentang usaha rumahan ini cukup menarik. Siapa tahu bisa untuk digunakan di sini juga di rumah, buka di rumah. Silakan Halo? Pak. oh iya iya iya. Ya, silakan Pak Hamsari. Ya baik Ibu. Jadi kalau kita mau memulai itu ada dua pilihan. Yang pertama, Ibu yang produksi sendiri. Yang kedua, kita hanya sebagai penyambung atau istilahnya pre-order biasa begitu. Atau sistem Kecil Pak. Halo, sudah kedengaran Ibu Rosmala? Ya, 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 ya. sudah kedengaran. Ya Pak, ya Pak. Oke, baik. Jadi Ibu, jadi kalau kita mau usaha seperti ini itu ada dua pilihan. Yang pertama, Ibu yang Oke. memproduksi. Yang kedua, Ibu bisa jadi reseller atau menjual kembali begitu. Kalau Ibu pilih yang pertama, memproduksi sendiri, yang harus Ibu miliki dulu itu adalah keterampilan untuk menjahit atau minimal ada kerjasama dengan penjahit begitu. Itu kalau sudah ada mesin jahit ataupun dengan orang yang pintar menjahit, itu insya Allah untuk penyediaan bahan bakunya itu mudah untuk didapatkan. Bisa lewat langsung belanja di sentral ibaratnya, ataupun bisa belanja di online di Shopee ada, ataupun di Bukalapak juga ada, ataupun yang lainnya. Ya, untuk Kemudian kain untuk kain pilihan, raspurnya Pak. kenapa Ibu? Ya, kain ras ya, bisa pesan online gitu. Kira-kira membutuhkan biaya berapa Halo, kenapa Ibu? kain raspurnya? Di, di, Putus Ki. untuk kain raspur beda. Halo, Halo. Ibu, kenapa tadi? untuk kain raspurnya Pak. Oh, kain raspurnya harganya begitu. Itu bisa di Tidak kedengaran jelas Ki. kurang jelas. Halo Halo. Pak Hanafis, kain yang tadi agak berapa? Kenapa Set?
kain, harga kain. Tidak jelas. Hanya itu Ibu. Oh, harga kain transportnya Iya. itu Iya, per meter. iya, Dia ya. dia per meternya itu sekitar 60. Tapi dia per meternya itu 1 kali 1,5 kayaknya. 100 kali 1 senti. Itu harga per meternya untuk kain transport. Pak, informasi. Bagaimana Ibu Rosmala? Ya, Halo Pak Hafid, siap Pak Z. kayaknya Ibu Rosmala lagi bermasalah jaringan itu dengan si babynya. Ya, mungkin jaringan Pak. Ya, betul. Iya, kayaknya jaringan. Halo Bapak Ibu, masih ada yang pengen bertanya? Halo? Pak, boleh bertanya? Iya, iya. Silakan langsung aja. Pak dari hanya sudah masuk baik masukkan ke online. Halo Pak, dengan siapa? Halo Pak, Pak. Pak Hairudin, Pak. Oh iya, iya, silakan Pak Irun. Iya. Oh iya betul Pak Irun. Iya. Ya, kenapa? Ini usahanya sudah dimasukkan di penjualan online, Pak. Untuk saat ini kami hanya memanfaatkan media sosial Facebook, media sosial WA, dan offline. Masih sekitar itu Pak Herudin. Halo Pak Herudin, bagaimana? Ya, jadi Halo masih Pak sekitar itu. Herudin. Ya, halo Pak. Sorry. Silakan Pak Herudin. Pak. Pak. Mana lah? Kalau apa? Oh iya Pak, betul. Nanti kami akan coba untuk masuk di Bukalapak karena Kenapa, Pak? kami juga sudah punya akun di dalam. Pak, Ya, bagaimana Pak Z? Nah, ini saya tidak kedengaran Pak Hairudin Pak. Oh iya, Kita jelas kah? Halo Pak? putus-putus juga. Hanya Iya. agak jelas tadi Iya. untuk dibuatkan atau Bukalapaknya. Bukalapak. Iya, betul. Iya, saya juga hanya jelas begitu Pak di sini. Bukan apa saja saya dengar. Iya, iya. Jadi bagaimana Pak Hafid, kita sudahin dulu atau gimana masih? Saya lihat tidak ada respon lagi nih.
Ya bisa lah. Nanti kita arahkan dulu untuk isi absen supaya lengkap. Saya juga belum isi ini. Oh iya Pak, silakan Pak. Mungkin dulu baru kita tutup. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan bisa interaktif langsung atau lewat chatting. Kemudian yang belum isi absen, segera Bapak Ibu isi absen sebelum kita akhiri meeting kita malam hari ini. Kembali ke Pak Hairudin sebagai host. Bagaimana Baik, Pak Pak. Hairudin? Sudah jelas Iya. Pak? Halo? Ya, saya Halo, sudah. tutup. Ya, saya simpulkan saja dulu Pak Hairudin mengenai apa yang dibawakan saudara kita Pak Hamsari Hafid. Ya, bahwa ini apa namanya, usaha rumahan ini sangat sangat baik bagi kita, apalagi yang punya tugas di luar rumah dan bisa menambah sedikit pendapatan minimal untuk uang rokok, uang jalan atau uang sayur ini, dan sangat murah, pembiayaannya tidak terlalu banyak tetapi hasilnya bisa sangat-sangat membantu. Bagi yang berminat silakan hubungin Pak Hamsari untuk kalau mau membuka usaha rumahan, mungkin beliau bisa memandu ke depannya. Sekian dulu Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih buat Pak Hamsari sebagai presenter yang telah membawakan materi usaha rumahan. Ya, silakan Pak Hairudin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih buat Ibu yang sudah Ibu Rosmal yang sudah mengajukan pertanyaan ke Pak Hamsari, dan apresiasi yang sangat luar biasa buat Pak Hamsari yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat buat kita. Dan kita menunggu untuk sesi berikutnya. Saya kira kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat saya malam. matikan rekamanku dah. Bagaimana ini Pak Umar Mahmud? Siapa yang berikutnya? Ya saya saja. Saya kasih ke kita. Ada yang mau